Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar dan semua saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi yang kami baca, yaitu tentang fardunya wudu. Bahwa fardunya wudu kemarin yaitu sudah dibahas, yaitu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ini hukumnya seperti apa? Kita bermadhab Syafi'i, niat adalah wajib, berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib. Wa hukmuha, hukumnya niat adalah al-wujub izqatun dabu. Terkadang niat itu juga enggak wajib, sunnah, kama fi ghuslil mayyit, seperti fi ghuslil mayyit, memandikan mayit. Ini enggak wajib. Sedangkan wa mahalluha, ini yang penting, tempatnya niat itu al-qalbu, yaitu di dalam hati. Lakin yusannu an-nutqu biha liyusa'idal lisanu al-qalbah. Tetapi niat itu disunnahkan untuk mengucapkan. Misalkan wudu, ya ada nawaitul wudu'a li raf'il hadasi di lisan, dan di lisan itu bukan yang wajib. Yang wajib itu di dalam hati. Nah, lisan ini hanya fungsinya liyusa'ida al-lisanu al-qalba, yaitu lisan supaya membantu hati untuk menghadirkan dia. Walil khuruj min khilafin aujabahu kama fi Asy-Syibramalisi ala Ramli. Kenapa disunahkan untuk diucapkan? Karena ada ulama yang berpendapat mengucapkan niat itu wajib, seperti Imam Romli, Asy-Syibramalisi. Itu beliau berpendapat bahwa mengucapkan niat dengan lisan itu wajib. Kita tahu ada satu kaidah, al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Keluar dari perkhilafan itu disunahkan. Maka di sini tengah-tengah, yaitu apa? Niatnya tetap di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan tetap diucapkan, tapi dihukumi sunnah, supaya kita tetap dapat dua-duanya. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan juga Imam Malik, wa anna malikan qala yukrahu an nutqu biha. Nah, ini penting juga. Kalau Imam Malik mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, itu kalau Imam Malik justru makruh. Yang wajib itu di dalam hati. Wes pokoknya langsung kerentek ning ati niat. Itu yang wajib kalau Imam Malik. Makanya kita nggak usah heran ketika misalkan sholat ada saudara kita yang nggak pakai usolli fardhu zuhri misalkan. Itu kita nggak usah kagetan. Oh, itu berarti orang wong NU, misalkan seperti itu. Imam Malik itu justru memakruhkan. Kalau kita mengklaim seperti itu, Imam Malik Muhammadiyah kalau begitu. Padahal kita ini
orang NU bermadhab 4 madhab, salah satunya Imam Malik. Sedangkan Imam Malik itu berpendapat an-nutku bilisan ini nutku bilisan ketika niat itu yukrah, dimakruhkan. Di sini saya bacakan, anna malikan qala yukrahu an-nutku biha. Imam Malik berpendapat mengucapkan niat dengan lisan itu makruh. Nah, terus kita bagaimana? Kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu pas tengah-tengah, yaitu apa? Niatnya di dalam hati, mengucapkannya ini hanya untuk membantu supaya hati ini hadir nih niatnya. Misalkan ada orang yang nggak mengucapkan, kita nggak usah kaget karena Imam Malik tidak mewajibkan, juga tidak mensunahkan, bahkan memakruhkan. Kan ada yang mengucapkan, juga kita nggak usah kaget karena Imam Romli itu malah mewajibkan untuk mengucapkan. Ini fikih. Fikih ya seperti ini. Jadi kalau kita ini bacanya hanya satu, wah ini juga bisa-bisa nanti Imam Malik ini dianggap wong Muhammadiyah karena nggak mau mengucapkan ketika niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa zamanuha awalul wajibat minal ibadah wa huwa huna ghuslul wajhi fala budda min iqtiraniha bihi wa la yakfi qarnuha bima ba'dahu qat'an. Yang ke ini wa zamanuha, zamannya artinya kapan kita ini harus niat, yaitu pertama kita ini melakukan suatu kewajiban, melakukan ibadah pertama. Di sini karena yang dibahas ini wudu, berarti pertama kali kita membasuh wajah ini harus membarengkan niat kita dengan pertama kali kita membasuh wajah. Wala yakfi qarnuha bima ba'dahu qat'an wala bima qablahu minas sunan ad-dakhilah fil wudu' alal asah. Jadi nggak cukup membarengkan niat ini dengan setelahnya atau sebelumnya. Harus pertama kali kita basuh wajah itu kita niat nawaitul wudu'a. Ini penting karena terkadang orang niat hanya nawaitul wudu'a li rabbi di depan. Ketika basuh wajah dia nggak mau menghadirkan hati untuk niat. Ini juga nggak benar. Silahkan kita nawaitul wudu'a li rafil hadasi di depan, nggak apa-apa. Belum, tapi ketika basuh wajah ini harus wajib menghadirkan hati untuk berniat. Wala yushtaratu an takuna muqtarinatan bi jami'ihi. Tidak disyaratkan harus semuanya ini bersamaan dengan niat. Tidak. Bal yakfi wujuduha inda massil ma li awwali juz'in minhu. Wa in azabat qabla tamami ghuslihi. Jadi membarengkan niat ini tidak disyaratkan untuk semuanya harus ada niatnya. Tapi bagaimana? Cukup balyakfi, cukup niat itu ketika kita ini membasuh awal juz dari wudu. Misalkan wudu ya pas basuh wajah pertama itu. Walaupun sebelum sempurna basuhnya niatnya sudah selesai, nggak apa-apa. Yang penting di awal juz itu kita harus niat. Ini qala rahimahullahu ta'ala walhasil kesimpulanipun annahu mata wajadat
fi ayyi juz'in minal wajhi iqtadda biha. Jadi di sini ada kesimpulannya, mata wujidat, ketika niat itu bisa ditemukan fi ayyi juz'in minal wajhi, entah pokoknya ketika basuh wajah itu ada salah satunya, ada yang berbarengan dengan niat, itu sudah dianggap cukup. Wala yahtaju li'i'adatiha, dan tidak usah untuk mengulanginya. Ini kita nggak usah mempersulit lah. Kalau kita terlalu mempersulit, nanti akhirnya malah jadi orang was-was. Kita tahu ada orang was-was kalau mau wudhu itu, masya Allah, itu melelahkan. Nawa itu sampai berulang-ulang. Itu aslinya ingin ngepas niatnya dalam hati di awal juz membasuh. Kita nggak perlulah mempersulit. Ikut ini saja, mata wujidat fi ayyi juz'in minal wajhi iqtadda bih. Ketika kita basuh wajah, pokoknya basuh wajah, ada di situ ada yang berbarengan dengan niat, itu sudah semuanya dianggap cukup. Nggak usah terlalu mempersulit diri, akhirnya malah terjadi penyakit was-was. Ini penting sekali di dalam beribadah, karena niat ini pokok di dalam keabsahannya kita beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.